Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Ya, alhamdulillah ya. Karena kita diberi kesempatan kesehatan agar kita bisa kembali ke sekolah untuk menuntut ilmu agar bisa menjadi generasi penerus bangsa. Sebelum itu saya mau absen dulu ya. Ada semua? Atas nama siapa? Ikrar Hidayat. Kenapa Ikrar? Sakit sudah berapa lama sakit? Oh, baru-baru. Semoga cepat sembuh ya supaya bisa berkumpul bersama kita lagi di sekolah. Ada yang lain? Izin ada? Berarti yang lain itu semua ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Materi pada hari ini adalah generatif AI. Jadi pada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ada materi yang mengenai generatif AI. Ada yang pernah dengar AI? Ada. Pada pakai? Pernah? Pada pakai, pada bikin? Pada bikin pakai apa? Aplikasinya? Ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai Gemini, apalagi? Kira-kira apa? Gemini saja sama GPT. Ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi yang satu di belakang itu ChatGPT sama Gemini. Kalau pakai ChatGPT bikin apa di situ? Buat apa? Mengirim gambar, mengedit atau membuat? Mengedit atau membuat? Hah? Mengedit? Siapa yang edit? Sistem. Apa? Sistem AI yang edit. Bagaimana caranya? Ditulis dulu kata-kata ya. Berarti kita perlu menulis dulu ya. Kita perlu menulis atau mengetik, lebih tepatnya mengetik ya. Karena kita pakai apa ya? Jadi kalau menuliskan di kertas, apa yang ditulis? Apa? Oh begitu, berarti perintah ya, perintah atau sebuah perintah atau instruksi ya, instruksi yang diinginkan, Nah, jadi secara tidak sadar kalau kalian telah melakukan seperti ini menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial, berarti kalian sudah melakukan yang namanya generatif AI. Generatif AI. Tanpa sadarnya kalian telah melakukan yang namanya generatif. Tapi apakah kalian tahu apa AI itu? Tidak. Apa sebenarnya AI itu? Ada yang tahu? Tidak tahu? AI itu adalah artificial intelligence, bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Dalam bahasa Indonesia, artificial intelligence itu adalah kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Kenapa kecerdasan buatan? Karena kecerdasan itu dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia agar komputer itu meniru perilaku kecerdasan manusia. Jadi begitu sistemnya. Jadi AI adalah sistem yang dibuat untuk berpikir sesuai dengan manusia. Pada pelajaran hari ini ada tujuan pelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu kalian memahami konsep dasar kecerdasan artifisial.
serta alat-alat yang digunakan untuk generatif kecerdasan artifisial atau generatif AI. Kemudian yang kedua adalah mampu menggunakan alat kecerdasan artifisial untuk membuat konten seperti teks, gambar, audio, atau video. Nah, tadi ada beberapa yang sudah buat gambar yang menggunakan alat generatif AI. Yang ketiga, kalian mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Dan keempat itu mampu atau sadar menyadari bahwa alat AI itu hanya untuk sebatas alat untuk membantu kalian belajar. Lihat, apakah itu manusia betulan atau tidak? Tidak. Apa alasannya kenapa bukan manusia? Biar AI ya? Ya, betul. Jadi gambar ini merupakan hasil dari generatif AI. Jadi hasil dari kecerdasan artifisial generatif. Nah, mungkin kalian bisa sadar yang bisa membedakan mana yang gambar yang dihasilkan oleh AI, mana yang gambar yang dihasilkan oleh foto ya atau aslinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, AI itu merupakan kecerdasan buatan yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi kalau biasanya itu komputer, kalau kita pakai, dia hanya mengikuti sesuai perintah kita. Biasa pakai komputer lah, biasa pakai HP. Nah, biasanya kalau dia akan bekerja sesuai dengan instruksi kita, mau klik apa, mau buka aplikasi apa, itu yang kita perintahkan lah, pakai mouse, pakai keyboard, atau pakai tap-tap sentuh kalau pakai HP. Nah, kalau AI itu dia berpikir sendiri, dia belajar sendiri seperti manusia. Jadi dia itu mengenali pola, belajar dari pola, belajar dari data, dan bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi ingat, AI itu cuma dua keputusannya, ya atau tidak. Dia tidak bisa bergerak karena dia hanya sebuah komputer. Nah, sebelum kalian mengenal yang namanya generatif AI, pasti kalian pernah tidak secara langsung itu menggunakan AI di komputermu, di HP kalian. Kira-kira apa AI yang ada di HP kalian? Pernah Instagram? Pernah membuat foto atau video menggunakan aplikasi Instagram? Pernah? Ada filter wajah? Yang gambar kucing-kucing, anjing-anjing itu langsung berbongkar, betul? Pernah pakai itu? Itu salah satu contoh AI yang ada di HP kalian. Kita generatif AI tapi AI. Jadi dia mengubah wajah kalian sesuai dengan filternya. Kemudian kita lanjut, apa itu generatif AI? Nah, kalau AI itu bisa ibaratnya seperti ini. AI itu seperti murid pintar yang bisa menjawab soal dengan benar. Kemudian generatif AI itu adalah siswa yang pintar, tapi dia juga kreatif, bisa menulis cerita, bisa menggambar, bisa menyanyi, dan sebagainya. Nah, tadi temanmu mengatakan kalau kita menggunakan generatif AI menggunakan, kan ada aplikasi ya, aplikasi atau tools. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi ini, apa yang harus kita punya bekal? Yang namanya perintah atau instruksi yang diinginkan. Instruksi atau perintah yang diinginkan itu disebut dengan prompt. Jadi setiap kita melakukan generatif AI, pasti kita memerlukan yang namanya prompt. Prompt itu apa? Perintah atau instruksi yang akan kita berikan ke aplikasi AI agar aplikasi itu menjalankan apa yang kita inginkan. Jadi prompt itu perintah atau instruksi yang diberikan ke aplikasi AI untuk menjalankan apa
apa yang kita inginkan. Nah, semakin jelas prompt yang kalian buat, maka hasil dari generatif AI itu akan semakin sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kecerdasan artifisial itu merupakan teknologi cerdas yang meniru cara berpikir manusia. Generatif AI itu bisa membuat teks, gambar, suara atau musik, dan juga bisa membuat video. Nah, di sini ada pesan bagaimana kalian harus menggunakan AI dengan bijak. Jangan disalahgunakan ya. Sekian dari saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan ke depan. Kita akan belajar mengenai etika artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.